Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan di hari pertama di bulan Oktober 2024. Ya, sebelumnya saya mohon maaf. Hari Senin kemarin tidak ada After Market Close karena saya kemarin itu begitu market tutup, kebetulan langsung membereskan portofolio saya. Jadi dalam beberapa hari turun itu saya banyak melakukan buy on weakness ya. Jadi maksud saya beberapa order buy on weakness saya di beberapa saham itu fire. Nah, deg-degan juga. Alhamdulillah hari ini rebound. Jadi maksud saya nggak deg-degan karena planning sudah ada. Maksud saya harus merapikan stop loss saya jaga kan. Saya pastikan bahwa saya pasang stop loss, jangan pula nanti malah nyangkut, marketnya lagi naik-naik tinggi. Nah, ini saya kemarin rapi-rapikan hingga karena ada beberapa saham, ada banyak saya bikin stop loss itu sampai 4 sampai 5 satu saham. Jadi waktunya juga tidak sempat membuat aftermarket close. Saya mohon maaf, tapi Bapak Ibu saya rasa bisalah melakukan analisa sendiri. Sekarang hari ini kita ketemu lagi, Bapak Ibu, kita lihat market regional mix ya, Asia mix, beritanya juga macam-macam. Kita ada 4 alert, tapi kalau saya lihat seperti beberapa saham ini dia sudah harusnya main di weekly ya, karena di daily-nya sudah naik tinggi, sudah fase marking up. Oke, IHSG kita alhamdulillah rebound ya Bapak Ibu. Kemarin saya berapa saham buy on weakness. Nah, sekarang dia rebound. IHSG naik 1,52. Ini penting Bapak Ibu untuk kita melihat IHSG naik 1,52 karena nanti ini kita gunakan dalam rotasi saham relatif terhadap IHSG. Catatan pentingnya IHSG kita akhirnya net buy kembali 347. Kemarin tekanan sangat luar biasa di BBRI. Hari ini juga masih BBRI net sell tapi tidak sebesar kemarin ya. Nah, saya di bawah 5.000 tambah pula BBRI, maka saya rapikannya. Jadi tambah barang di BRI, begitu di bawah 5.000, berapa tick di bawahnya saya mulai buy on wings dan kebetulan rebound pula dapat di 4.900 berapalah kemarin itu. Oke, Bapak Ibu, ini BBNI juga net sell sedikit aja, tidak signifikan. Sell-nya juga, net buy-nya juga tidak signifikan ya. Dia tidak ada yang begitu dominan di atas 100 miliar, maka namun begitu dia net buy-nya tetap 347 miliar. Energi, basic material, dan non-cyclical sebagai pendorong ini harusnya. Pendorong ini ya Bapak Ibu, ini salah ya. Oke. Berikut ini adalah alertnya Bapak Ibu. Ada ESA jam 10, jam 11 dia alert. Saya lihat setelah season 2 terbang pula. Karena ada alumni workshop yang mengatakan ESA meledak. Saya juga baru posting juga. Jadi ESA ini belinya harusnya kemarin di harga 6.000 ya Bapak Ibu. 600. 500-an begitulah. Sempat dia di bawah 500, disitulah akumulasi mulai. Sekarang dia harusnya main di weekly. PTPP, Indika, dan Saratoga. Nanti Bapak Ibu kita akan pilih. Kalau menurut saya semuanya ini saham-saham yang sudah bergerak di marking up ya. Jadi kalau mau beli terpaksa cuman bisa sedikit saja, pasti ya pullback. Seperti kemarin saya pullback beberapa saham. Saya pullback nggak banyak ya. Pas dia turun kemarin tuh saya beli tidak banyak. Porsinya tidak banyak, tapi ada beberapa saham gitu. Itu yang jadi harus banyak pekerjaan yang harus diatur manajemen sama stop loss-nya dikontrol. ESA, PTPP, Indika nanti kita akan coba analisa, satu kita pilih lah nanti ya. Yang lainnya kita bikin analisa singkat. Nanti Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu melakukan analisa sendiri, bisa contoh bagaimana cara saya menganalisa. Jadi ini Bapak Ibu bisa saja dia terkirim secara sekuensial ya, bisa saja keluarnya jam berapa nih? Jam 11, hampir jam 11, sorenya diguyur. Tapi nanti kita cek kembali. Alert ini terkirim ya, backgroundnya adalah mesin learning. Jadi dia terkirim secara sekuensial ya, mesin learning. Dia begitu dia keluar dia tidak bisa mengkoreksi kembali. Nah, jadi memang harus kita analisa di after market close setelah market tutup. Telegram channelnya silakan Bapak Ibu join di Telegram channelnya, sosial media dan websitenya silakan dikunjungi. Sosial media silakan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back Bapak Ibu. Saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Sekali lagi mohon tidak merequest analisa saham. Saya sharing bagaimana cara untuk menganalisanya. Ilmunya saya sharing, caranya saya sharing. Bapak Ibu mudah-mudahan kalau melakukan analisanya step by step, ilmunya dapat, cara analisanya dapat, practice make perfect lah. Jadi prinsipnya itu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu
apa yang saya sampaikan jangan dipercaya 100%. Prinsipnya ya, prinsipnya dulu saya belajar, jangan percaya analisa siapapun. Siapapun yang percaya analisa dipercaya, jadikan sebagai second opinion. Itu saya ulang-ulang. Supaya Bapak Ibu tidak perlu merequest analisanya, lakukan sendiri ya, lakukan sendiri. Pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan volume price analysis dan wake off. Nah, ini pendekatannya ya. Banyak metode analisa, kebetulan saya yang cocok, saya yang simple ada price, discount, everything, dan volume validate. Jadi saya lihat price, lihat volume, dah. Kita lihat strukturnya, cycle-nya. Oke, disclaimer on ya Bapak Ibu. Trade at your own risk, Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Dari mana dapatnya? Lakukan sendiri, analisa sendiri, jangan percaya analisa siapapun. Oke, Bapak Ibu, dalam trading, sekali lagi saya ingatkan, wajib punya trading plan dan harus punya money management yang baik. Jadi apapun toolnya, kembali lagi nanti ke dalam trading plan, trading management, bagaimana kita mengupayakan profit yang sebesar-besarnya dengan risk yang sekecil-kecilnya agar kita bisa konsisten profitnya dalam jangka panjang. Oke, informasi untuk trading as a business bagi Bapak Ibu yang ingin belajar membuat trading plan, ingin belajar tentang money management, kita untuk trading as a business batch 34 sudah full ya, sudah konfirmasi. Untuk batch 35, saya bisa tambah satu lagi menjadi 7 orang. Jadi untuk batch 35 kita masih ada 1 orang ya Bapak Ibu, karena ada yang bisa share lah. Maksudnya kapasitas kelasnya tetap nyaman kalau kita tambah 1 orang juga. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi catatannya tidak ada workshop online. Ya, mohon maaf karena dalam workshop ini kita akan praktek di kelas. Mudah-mudahan ada case study-nya untuk kita buat trading plan ya, mudah-mudahan ada. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu scan QR di sini ada kodenya, scan QR aja pakai QR code di handphonenya bisa. Nanti Bapak Ibu bisa juga kita sama-sama belajar melakukan analisa, kita lakukan step by stepnya. Semoga dengan melakukan step by stepnya, practice make perfect, Bapak Ibu juga bisa paham bagaimana cara membaca market dan bisa menggunakan tool ini. Oke. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan bot ini, bot Telegram ini, Bapak Ibu bisa ketik di botnya help ya. Ketik help, Bapak Ibu kita bisa lihat ini adalah list perintahnya. Jadi time frame-nya juga kita punya daily. Ini ada tambahannya Bapak Ibu, ada beberapa screeningnya tambahan seperti saya sampaikan, juga masih ada juga tambahan yang lainnya untuk membantu kita melakukan screening saham yang sesuai dengan style trading masing-masing. Lalu untuk time weekly dan monthly ya Bapak Ibu, saya melihat strukturnya wake off structure, cycle-nya saya lihat di dalam time frame weekly, tradingnya di daily. Tapi kalau Bapak Ibu tradingnya nanti pakai weekly, struktur besarnya lihatnya di monthly, satu time frame di atasnya. Untuk rotasi saham, kita akan melihat sektor 1 sampai sektor 11. Untuk tutorial Bapak Ibu ketik saja. Jadi yang pertama kali menggunakan robot atau yang belum sempat menonton tutorial, Bapak Ibu bisa tonton di sininya. Ada tutorial, misalnya kita nanti belajar melakukan screening extreme fear, speedometer, atau kita melihat speedometer ya, ini ada tutorialnya. Lalu saya bicara tentang volume price analysis sudah ada. Lalu kalau saya buka dengan VBP untuk supply and demand, itu paling cukup sering saya lihat di mana saya pasang buy on winners, udah ada tutorial. Silakan ditonton dulu, baru nanti Bapak Ibu kalau mau ulang melakukan analisa, jadi paham apa yang diketik perintahnya, responnya apa, paham nih teorinya di belakangnya. Oke, pertama yang kita lakukan adalah di after market close adalah kita cek alertnya. Ini adalah rutin kalau market sudah tutup, kita mau melihat dari machine learning, dari big data analysis untuk tanggal 1 Oktober, kita punya alert ESA, ya, PTPP, Indika, dan Saratoga. Tentu tidak semua bisa saya bahas secara detail, tapi saya akan usahakan paling enggak satu kita bahas detail, memberikan contoh kepada Bapak Ibu untuk melakukan analisa sendiri nanti. Sisanya saham yang lainnya akan saya lakukan singkat, supaya Bapak Ibu kalau memang memiliki bisa lakukan sendiri. Oke, nanti setelah itu apa yang kita lakukan? Kita cek rekom. Ini urutannya begitu-begitu saja Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kalau lihat saya melakukan membuat video ini dari tahun 2019 atau akhir 2018 lah. Waktu itu saya masih sekolah SBM ITB, teman-teman saya minta dibuatkan videonya. Nah, sampai sekarang itu hampir rata-rata tiap hari saya buat, artinya hal itu saya ulang-ulang terus ya. Jadi lama-lama
jurusnya cuma satu itu, saya ulang bertahun-tahun, jadi membaca marketnya pola yang langsung kebaca, karena praktis aja, karena latihan. Oke, untuk rekom. Rekom ini bedanya dia menggunakan end of day data. Begitu Bapak ketik rekom, tanggalnya sudah pas, tanggal 1 bulan 10, maka dia tidak akan berubah. Kita lihat, ada ABMM, end of bearish, ini tanda sinyal VPA yang mau bottoming ya. Lalu BRMS. BRMS alertnya hari Senin. Alhamdulillah, tadi di alumni, teman-teman alumni ada yang komentar, dia terbang. Alhamdulillah saya juga belinya di sekitar 1.800 awal-awal lah ini. Saham-saham rata-ratanya saya sudah punya dan mereka ini let profit dan ada beberapa yang masih bottoming ya, belum naik tinggi seperti MBMA, seperti Bevin, seperti Dharma, seperti apa lagi ya, SMGR itu saham-saham yang saya berharap turun dulu. Nah gitu. Yang ini saham-saham yang let profit run. VKTR ini saya curiga nih grup-grup Bakrin ya, VKTR, BRMS, ESA, apalagi lah mereka nih bergeraknya barengan. Ada apa ya? Saya nggak tahu juga. BDT, ABMM, Shell, Harum, ini Harum juga menarik mungkin, nggak tahu ada alatnya. MDKA, Merdeka Cooper, sepertinya basic juga bergerak. Nah, ini price action ya, candle pattern Bapak Ibu. Kita biasanya cari yang tulisan potensial reversal. Ini bisa cek BBCA, Harum juga ini potensial, INDF. Itu biasa atau yang bullish harami lah. Kalau yang bullish, yang bearish mungkin dia perlu waspada. Rocket Jet, Tower nih ada sesuatu nih Tower. Kalau dia keluar di Rocket Jet ada sinyal buy. Coba Bapak Ibu kalau ceknya pakai Jet. Kan Rocket Jet, Jet TOWR. Kalau dia ada sinyal buy, maka ada sinyal ini tandanya. Nih di sininya nih. Dia tanda-tanda buy ya di sini ya. Itu pakai sinyal Jet. Lalu Dead Cross ya ini biasalah nih. Antam tutorial trading plan-nya ada kapan nih alert? Saya masih buy on wings, masih jalan Antam sekarang, BRMS, ESA, Inco juga banyak lah saya material. Indika saya nggak punya, sekarang saya punyanya Adaro, Emior saya tidak punya. Oke, nanti kita akan lihat itu, baru kita cek dengan ledakan volume. Ada nggak ya SCR Vboom? Ini ada nggak ya ledakan volume? ASA ya Bapak Ibu. Ini ASA terjadi ledakan volume. Kalau ada waktu kita akan buat analisa singkat saham ledakan volumenya. Berikutnya kita lihat SCR Extreme. Nah ini penting untuk memantau apakah saham kita sudah extreme greed atau extreme fear. Kalau udah extreme fear, ini ada saham yang kita kenal bisa sebagai buy on weakness ya. MTEL nih, tapi lihat dulu dia dekat dengan zona demand atau enggak. Pakai chart VBP ya. Kalau enggak, ya jangan. Lalu kita cek juga dengan apa ini? Oh, banyak yang sudah extreme greed, makanya tinggal kalau extreme greed, kalau nggak mau jualan, let profit run saja. Inco sudah entry fee. Extreme greed ini banyak yang saham extreme greed. Kalau masih mau let profit run, cek dulu weekly-nya. Extreme SCR weekly extreme. Nah ini kita perhatikan weekly-nya. Kalau weekly-nya sudah extreme, daily-nya sudah extreme itu dekat-dekat dia dengan ini. Adaro weekly extreme grid ya, BRMS ini BRMS juga sudah extreme grid baik daily ataupun weekly. Berarti sudah terlalu kuat ini, rawan untuk koreksi, tapi sayangnya saya tidak melakukan pembahasan tentang ini ya. Bapak Ibu bisa pelajari lah besok. Lihat aja besok kalau dengan extreme grid ini, kalau weekly dia butuh 1 atau 2 candle ya. Kalau memang artinya dalam seminggu atau 2 minggu ke depan baru weekly-nya akan terdampak. Jadi jangan weekly-nya extreme grid besok dia belum turun, langsung bilang, Pak ini sudah extreme grade, weekly-nya kok belum turun? Ya karena dia mainnya di weekly. Dia biasanya butuh 1 candle, 2 candle, karena dibiarkan naik terus, kan kalau mau jualan biarkan sahamnya naik terus. Yang mau jual kan bagus tuh, cicil jual di atas, daripada langsung diguyur. Oke ya, nih teorinya ada di sana ya. Emior juga banyak sepertinya. Saratoga itu sudah extreme grade ya. Tins juga sudah, ini lebih amannya mereka koreksi dulu. Oke, sekarang kita lihat SCR Panic. Kita ini adalah melakukan screening untuk saham-saham di rotasi saham yang berada di zona panic. Kita harapkan menuju hope ya. Kita sebut dengan habis panic terbitlah hope. Kita cari yang alert atau yang ada nggak yang alert? Di PTPE ada alert, dia panic. Tebik, Timas, nanti kita bahas ya. Harus hati-hati, bisa saja dia panik semakin panik. Jadi kalau dia muncul di alert, harapannya dia panik menuju hope. Oke, PTPP mungkin ya nanti kita cek.
atau yang berada di Hope, SCR Hope. Sepertinya banyak saham-saham yang masuk ke Hope ini. Karena dia menuju grid. Oh, ya banyak ya. BBCA Hope, ya ini Emior Pawon, SMGR Hope. Ya banyak lah, nanti bisa dicek. Kita Air nih Hope, dia tadi ada di Rekom. Oke, itu Bapak Ibu. Kita cek. Jangan lupa tadi ya. Perintah baru SCR sudah belum ya? PT dia jam 6 ini. PTPP SCR Top FF. Kita cek top foreign flow ya. Ini kita punya ya tadi kita juga sudah tahu kita punya top foreign net buy dan juga top foreign net sell ya BBRI. Tidak ada yang signifikan hari ini, tanggalnya sudah benar. Oke, kita lihat SCR top kaki, hajar kanan, hajar kiri, kanan kiri ya, top kaki. Kita lihat siapa yang paling greedy, maksud saya paling banyak dihajar kanan adalah BBRI. Alhamdulillah, saya kemarin sudah buy on weakness. Pokoknya mulai 4.000 di bawah 5.000 saya cicil tuh pasang berapa kelipatan ke bawah terus BBRI ya. BBCA juga paling banyak dihajar kanan, orang beli hajar kanan langsung gitu loh, jadi harganya bisa bergerak naik. Sementara banyak yang guyurnya di TCPI desanya sebelah kiri langsung buang kiri ya Bapak Ibu. Kayak inilah informasi yang bisa berguna, nanti Bapak Ibu bisa cek di chat wave nih ada informasinya, atau nanti kita buat chat sendirilah. Oke, itu dia untuk screening. Bapak Ibu bisa screening saham yang lainnya. Sekarang kita mulai pembahasannya untuk composite dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Bagaimana dengan speedometer? Masih Fir? Oke, tanggalnya sudah benar. Artinya hari ini walaupun dia positif, hari ini speedometer kita masih supply-nya masih lebih besar pada demand. Karena mungkin kemarin turunnya dalam daily cukup dalam. Hari ini dia coba masuk demand-nya tapi belum cukup mengalahkan. Mudah-mudahan besok bisa masuk ke netral ya. Mudah-mudahan besok masih tetap naik. Nggak tahu kalau malah rebound lagi ke bawah. Kita tunggu sampai extreme fear. Oke. Sekarang kita cek dengan Star C0. Ini adalah rotasi ya Bapak Ibu. Kita tahu IHSG-nya nanti tutupnya positif 1,5 kalau nggak salah tadinya. Jadi secara relatif kalau saham-saham yang dia di bawah misalnya saat naik 1% dia tetap mengalami perlambatan. Di sini kita lihat Bapak Ibu ada infra melemah ya, baru yang lainnya cukup signifikan. Finance melemah. Tekno menguat, ya masih tampak menguat lah relatif terhadap komposit. Cyclical melemah. Di basic ini Bapak Ibu dia menguat relatif terhadap penguatan komposit hari ini. Cuman itu, ya yang lainnya Bapak Ibu bisa lihatnya jadi bergeraknya naik ke atas. Sangat cukup strong juga, agresif juga dia Bapak Ibu melesat terus. Karena beberapa hari kompositnya melemah. Ya. Sekarang kita lihat dengan VPA monthly dulu ya. Kemarin ada monthly komposit. Untuk tanggal 30 kemarin sayang tidak ada analisa ya Bapak Ibu. Tanggal 30 kemarin candlenya merah. Oke. Ini perlu warning Bapak Ibu. Kalau minggu bulan Oktober dia close di bawah, itu pertanda berbahaya ya. Ini dia masih dalam perjalanan, mau bulan Oktobernya baru 1 hari, volumenya masih kecil belum. Ini sinyalnya ada sinyal sell ya Bapak Ibu. Tapi kalau dia candle merah bulan Oktober itu warningnya berbahaya. Paling enggak kita tunggu sampai kena inilah upper downtrend yang break untuk mantul ke atas. Jadi plannya itu ini kan naik. Dia kan belum sempat nih ada garis upper downtrend break, dia mantul di sini. Naik lagi ke atas gitu lah. Butuh pullback ke bawah. Makanya jangan sampai ketinggalan buy on weakness-nya. Kita lihat VPA weekly composite. Nah, untuk weekly tentu sama juga hari Senin volumenya belum valid. Candlenya merah. Ini candlenya merah. Bener nggak nih ya? Sebentar. Untuk weekly benar ya Bapak Ibu. Untuk weekly candlenya merah. Volumenya hari Selasa dia masih belum valid ya. Jadi dia mengatakan ini sebagai test of supply. Jadi sinyalnya test for supply. Sebenarnya belum bisa disimpulkan apa-apa. Bahwa dia volumenya belum cukup. Oke, kalau weekly-nya cukup, maka ini sinyal rebound ya. Oke, namanya test of supply, tapi belum cukup nih volumenya karena masih hari Selasa. Kita lihat langsung aja VPA ke daily. VPA composite di daily. Ya.
Di daily ini apa yang namanya? Inside buyer ya. Oke. Untuk candle ini kemarin yang membuat weekly-nya semacam itu ya, Bapak Ibu, supply test ya. Jadi sinyal VP-nya effort to move down fail. Dia mengatakan bahwa kemarin ada tekanan, sudah close di bawah lower downtrend, udah warning. Makanya kemarin itu saya merapikan semua stop loss. Kenapa? Karena dia sudah close di lower downtrend, artinya membentuk low baru. Walaupun saya sih berharapnya dia turun ke bawah, ini dia nutup gap. Nanti kita lihat ada demand zone di sini. Saya harapnya dia masih turun sampai bawah. Berharap ya. Karena masih ada cash yang sudah saya hitung, seandainya dia turun ke bawah, saya akan dapat barang ya, maksudnya yang full power lah. Tapi kalau dia mau naik ke atas juga nggak apa-apa. Kemarin ini banyak saya dapat lumayan ya, beberapa saham saya dapat akumulasi. Kalaupun dia rebound ke atas ya nggak apa-apa, karena kita asumsikan saja lower downtrend ini cukup kuat. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Kita lihat zona supply and demand-nya untuk weekly. Oke. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya weekly-nya ini sudah ekstrim. Ekstrim greed. Itu biasanya dia butuh turun ya. Jadi 1, 2, 3, sekarang sudah 3 dan ini sudah ada perlawanan. Kalau turun pun kita lihat ini ada double maru ya. Kalau double maru ini ada sinyal-sinyal untuk demand zone. Kalaupun dia turun bisa sampai sini nih Bapak Ibu. Kalaupun dia turunnya dalam. Karena sinyalnya patternnya masih berjalan dengan baik. Kita petakan label ya, ini adalah low, kita sepakat. Saat ini berjalan sebagai H. Setelah H dia pullback disebut dengan high low, lalu dia naik ke atas disebut dengan higher high, lalu dia pullback lagi ke bawah. Nah, ini belum tahu apakah sampai sini, apakah sampai demand zone ini untuk mencari high low. Selama dia turun high low ini, saya kemarin buy on weakness nih. Alhamdulillah sekarang apa yang saya beli kemarin jadi positif, tapi itu belum ini karena saya masih punya cash. Kalaupun dia turun ke sini saya sudah punya plan ya. Itu yang menyebabkan kemarin tidak ada aftermarket close ya. Jadi saya kan masih trader, saya cari duitnya dari trading juga sini walaupun saya bikin robot bisa di sharing cost-nya. Nah, tapi saya buat untuk trading ya saya cari duit dari market. Lalu kita lihat VBP Composite. Kita lihat daily-nya. Oh ya, jadi seperti plan yang tadi saya beritahu, ini Bapak Ibu kan ada demand zone, ini demand zone. Ya ini ada panjang, ya Bapak Ibu lihat pakai chart VBP. Nanti kalau dia turun ke sini ini bisa buy on weakness. Lebih agresif. Nah, kalau sini udahlah full, saya tuh sampai di sini full power nih nanti nih, yang batas ini nih. Yang ada ini kan dia jebol. Nah, di sini saya akan lebih banyak buy on weakness. Ini tetap mungkin asumsikan lah ya, satu lot, atau 10 lot, tergantung manajemennya, tergantung sahamnya. Ya, tergantung sahamnya. Nanti di sini mungkin kalau ini 1, ini 2, ini 10, 20, 30 gitu loh. Jadi tetap nyicil buy karena kita mengasumsikan dia akan pullback. Kalau uptrust kayaknya enggak deh, karena sudah terlanjur naik. Oke? Kecuali ada kejadian luar biasa. Ini demand zone yang panjang ini. Jadi Bapak Ibu rajin-rajin cek dengan ini di sahamnya. Chart VBP, demand zone. Ini juga ada demand, rally, base, rally. Dia tes mudah-mudahan untuk naik. Selanjutnya kita akan mulai saham ya. Kita lihat saja pembahasan sahamnya. Alert. Ya. Nah, ESA, PTPP, Indika, Saratoga, Bapak Ibu, seperti saya sampaikan, kalau saham-saham ini ada baiknya kita mainnya di weekly. Jadi, kalau Bapak Ibu berpikir kecil, chart time-nya kecil, time frame-nya kecil, maka profitnya biasa kecil. Kalau time frame-nya lebih besar, mainnya di weekly, itu profitnya jauh lebih besar. Wyckoff itu strukturnya kita biasanya mendapatkannya di weekly. Oke, sekarang kita akan cek dulu portfolio volatility map mulai ESA, TPP, INDY, dan SRTG. Oke, kita cek. Ini saham-saham ini sudah lama pegang ya Bapak Ibu. Saya ini nggak punya. Saratoga 1200-an saya punya, beli pas dia lagi ekstrim-ekstrimnya. Kita lihat bagaimana sih PVM-nya. Oke, ini adalah chart untuk melihat volatilitas versus daily average return. Daily average return artinya rata-rata dalam sebulan itu tiap hari dia ngasih profit berapa sih kalau di averaging kan. Nah, kalau kita lihat sini PTPP ini dalam 12 bulan dia paling bottoming, dia juga paling volatile ya. Kalau kita lihat simpangnya, Bapak Ibu bisa tonton teorinya dulu. Oke.
Lalu kita lihat Saratoga dan ESA ini cocok untuk trading lah ya, dia karena profitnya juga bagus, dia sudah naik tinggi. Tapi kalau untuk baru pertama kali bottoming, kita pilihnya Indica dengan PTPP karena Saratoga dan ESA ini kalau sudah naik gini umumnya cocok untuk mainnya di weekly. Oke, sekarang kita lihat PCM-nya, PCM, Portfolio Correlation Map. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan nih, misalnya Bapak Ibu punya saham di portofolionya, Bapak Ibu masukkan ke sini untuk mengecek. Portfolio Correlation Map adalah, ini biar nggak salah ketik, biasanya saya lebih senang di copy saja. Copy paste. Nah, PCM Portfolio Correlation Map. Kita mencari korelasi di antara saham-saham alert yang ini. Tentu kita tidak bisa beli saham semuanya. Tapi misalnya kayak saya punya ESA, maka boleh beli Saratoga. Mengapa saya punya Saratoga? Oke ya, boleh beli PTPP, boleh Indica. Nah, kalau punya Indica, boleh beli Saratoga, tapi jangan beli PTPP, korelasinya tinggi gitu. Kalau punya PTPP, boleh beli Saratoga, seperti itulah. Kalau Saratoga ini bisa beli semuanya, kalau ESA ini bisa beli semuanya. Jadi kalau punya ESA, punya Saratoga, aman. Oke, begitulah mengatur, namanya manajemen portfolio. Itu yang saya pelajari waktu kuliah juga. Ada belajar dari fund manager, dia juga mengatur portfolio mereka supaya korelasinya kecil. Oke, sekarang tadi apa ya yang mau kita bahas? Jadi sama saja ya Bapak Ibu, kalau saya lihat semuanya nih sahamnya naik tinggi. Kita lihat mungkin ESA lah ya Bapak Ibu. Kita lihat rekom tadi apa ya? Oke, kayaknya ESA ada, BRMS kemarin, Inco bullish. Ya. Oke, kita bahas ESA ya Bapak Ibu. Oke. ESA ini sudah banyak. Jadi kalau mau baru beli sekarang, kalau mau beli tunggu koreksi. Alert ESA. Ini langkah pertama Bapak Ibu kalau mau analisa saham, cek dulu alert dari big data analisisnya. Oke, kalau kita lihat belinya harusnya di ini harusnya bulan 4 ya Bapak Ibu udah menaik tinggi nih. Harusnya bulan April ya. Bulan April karena bulan Mei dia jalan, bulan 6 dia jalan, 7 sudah. Artinya kalaupun dia di daily-nya alert daily-nya ini muncul terus, mungkin sudah saatnya main di weekly. Oh ini setelah sekian lama akhirnya ESA alert lagi nih. Oke. Dia membentuk tren baru ya. Artinya mainnya di weekly. Oke, sekarang kita cek dengan Speedo. Speedo ESA. ESA sudah ekstrim Bapak Ibu. Kalau punya ESA berhati-hati. Jangan kaget kalau besok tetap dinaikkan tapi bisa saja akhir penutupan dibanting. Karena kalau mau jualan ini kan paling enaknya dia dinaikkan atau langsung besok diguyur. Artinya sudah ekstrim greed, orang terlalu greedy, rentan memancing supply untuk masuk. Apakah bisa besok atau 2 hari? Biasanya butuh 2 atau 3 candle dia baru ini. Maksudnya dinaikkan tinggi, retailnya greedy, dia guyur. Besok diangkat lagi, retailnya ikut, dia guyur gitu. Supaya jualannya masih di harga tinggi. Sekarang kita cek dengan Star ya. Star ESA. Kita lihat rotasi sahamnya. Rotasi sahamnya ESA sudah melesat untuk daily, dia sudah melesat di zona grid. Walaupun secara relatif kompositnya kompositnya ditutup positif 1,5. Tapi secara relatif ESA terjadi akselerasi sangat kuat berarti dia. Volumenya juga pasti besar kalau begitu. Kita lihat dengan weekly-nya, W-Star ESA. Kalau weekly-nya bagaimana? Apakah masih ada harapan untuk lari tinggi? Oh, dia juga sudah berada di zona grid ya. Ini berarti kemarin sempat ada koreksi sedikit. Hari ini di mingguannya dia terjadi akselerasi. Mudah-mudahan masih bisa sejajar lah ya dengan garis ini. Kalau bisa sejajar itu bagus. Artinya momentum dan power price-nya menguat. Dua-duanya sudah berada di zona ekstrim. Saya kalau mau profit taking juga silakan nanti cari, kita lihat nanti zona supply-nya di mana. Kita cek dengan VPA ya mandi dulu, monthly ESA kita lihat saja bagaimana strukturnya sekilas ya. Oke, jadi dia masih bisa mengejar sampai 1600 ya Bapak Ibu. Karena ini kalaupun kena di 1600, jadi sekarang kita set kalau Bapak Ibu punya target jual itu mulai di sini bisa jual, di sini bisa jual. Lihat profit line ke atas. Karena di sini nanti banyak supply zone ini, monthly-nya ya, Bapak Ibu.
monthly-nya. Jadi dia ke atas, target paling tinggi. Pokoknya kalau sampai di sini pasang aja sell 50%, baru sisanya nanti di weekly-nya let profit run aja. Entah sampai mana dia berbalik, biarkan. Volumenya belum kita bisa lihat karena masih hari pertama. Untuk di monthly kita lihat. Oh, VBP dulu lah, VBP monthly. Untuk menjelaskan itu ada demand zone di situ. Supply. VBP monthly ESA. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada supply-nya nih. Oh, nggak sampai ya. Di sini nih ada supply. Rally base. Oke, kita nanti lihat di ini ya, weekly. VPA weekly ESA nggak kelihatan di weekly di daily-nya, di weekly-nya. Di sini ada supply nih. Sekarang di chart weekly, sinyalnya adalah possible end of downtrend. Dia membentuk new high, oke? Maka saya sampaikan bahwa kita bermain di weekly. Oke, kita analisa, ya ini selling climax, ini auto reaction, ini secondary test. Oke, kita punya high, ini dia fase B. Ini Bapak Ibu fase B, ini dia fase B. Ini nggak kelihatan ya, breaknya dia nggak kelihatan. Bisa jadi ini the best time for buying-nya di sini. Ini adalah the best time for buying. Weekly ya. Berarti mainnya jauh nih. Baru ini adalah second chance to buy ya. Kesempatan kedua untuk beli ini adalah yang break di sini adalah candle ini the best time for buying. Dia turun dulu memberikan kesempatan kedua beli. Setelah itu pattern-nya jalan. Pattern jalan itu maksudnya apa? Bapak Ibu punya low, ini punya high, ini high low, ini higher high, ini high low, dan dia membentuk higher high. Nanti dia akan turun sedikit untuk membentuk higher high lagi. Jadi kalaupun dia turun, tergantung supply-nya nanti di atas sana. Volumenya masih belum konklusi karena apa? Ini masih hari Selasa. Konklusifnya nanti di hari Jumat. Tapi saat ini dia menunjukkan kemungkinan main di weekly. Untuk itu kita bisa cek dengan VPA dulu lah. VPA ESA, kita turun ke daily. Di daily-nya kalau mau beli, kita terpaksa tunggu pullback ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi dia di sini sideway kita sebut dengan reakumulasi lah kalau begini. Ini kita sebutkan ini adalah akumulasi. Ya, jadi sejak bulan April Maret ini kita buy, baru ini disebut dengan marking up ya. Kalau Bapak Ibu nanti ada rezeki, silakan ikut workshop volume price analysis dan wake up method. Ini marking up. Ini karena dia sudah break, kita sebut dengan reaccumulation. Volumenya besar, price-nya bullish. Jadi price discount affecting volume valid. Oke, kita sudah punya low, punya high low, kita punya higher high. Oke, maka kalau dia naik, dia akan pullback kalau sudah ekstrim. Mungkin dia akan Bapak Ibu bisa tunggu di 920 supaya kita punya apa? Punya high low. Jadi kalau mau kejar harga besok mau buy, saya rasa tidak cocok. Kalaupun mau beli, tunggu di bawah ini, pullback, tunggu di sini, tunggu sini. Kalau harusnya jaga atasnya di sini. Ini adalah the best time for buying ya, Bapak Ibu untuk daily. Sekarang dia melakukan reakumulasi karena time frame-nya di weekly. Jadi saran saya, pastikan stop loss ESA sudah dipasang, dinaikkan. Kenapa? Dia sudah membreak upper downtrend-nya, jadi stop loss-nya sekarang stop loss sudah bisa naik karena dia sudah break di 785 kurang 2 tick. 775, 770, 765. Nah, stop loss berlapis nih di sini ya. Oke, kita cek dengan evol dulu untuk mengkonfirmasi stop loss ESA. Oke, jadi bermainnya di weekly. Tinggal lihat profit run aja nih profitnya ya. Bapak Ibu bisa lihat kita mempunyai power box. Ini dia. Jadi kita cari yang terdekat. Ini bisa ya kalau mau agresif stop loss-nya di sini. Kan ini di break. Tapi yang mau konservatif ini ada tinggi. Di antara dua ketinggian ini kita cari swing low-nya stop loss di sini. Ini yang konservatif. Yang agresif di mana? Ini ada besar candle. Dia break di antara 1, 2, 3 stop loss-nya 2 tick di bawahnya. Berarti di bawah ini yang agresif. Kenapa beda-beda? Ya memang beda-beda setiap orang style tradingnya Bapak Ibu. Ada yang agresif, ada konservatif. Waktu saya dulu awal-awal trading 18 tahun yang lalu ya saya agresif orangnya. Sekarang mungkin mulai agak konservatif. Kita lihat VBP weekly. Ya, pengalaman ya jam terbang
maksimum pain level membuat orang berbeda-beda perjalanan hidup ya. Kita lihat VBP weekly ESA. Nah, kita lihat demand zone-nya kalau dia turun apakah terdeteksi atau tidak. Oh, di atasnya ada supply. Oke, oke Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini tadi yang saya katakan bahwa di sebelah sini ada supply. Ini yang panjang sampai sini, ya sepanjang ini kita sebut dengan supply zone. Orang-orang yang sejak Juli 2002 atau bahkan April yang beli di zona ini semuanya nyangkut. Tentu ada yang beli ya, ada yang jual, tentu ada yang beli di sini. Zona inilah, maka dia terdeteksi. Nah, ini coba naik ke atas, supply-nya langsung masuk sedikit ya Bapak Ibu. Besok bisa aja dilawan ke atas. Yang nyangkut di candle ini, maka besok akan keluar. Karena mereka sudah sejak tahun 2003, sudah beli di harga 1.200, dan harga sahamnya turun sampai 600, sampai 500 sekian. Itu udah berapa persen dia loss-nya. Nah, kalau ada kesempatan exit, orang-orang yang kita nyangkut, kalau kita survei, apakah Anda akan keluar atau apakah Anda akan biarkan ini naik that profit run? Bisa kita coba ya. Ini biasanya secara psikologis yang nyangkut akan coba exit. Oke, jadi supply-nya meningkat secara teori. Sekarang kita lihat VBP ESA apakah kelihatan di daily-nya? Di mana kita mau buy on weakness? Ya, kalau mau buy on weakness sih di sini kita tunggulah ini, Bapak Ibu. Ya, zona ini menjadi posisi buy on weakness. Mudah-mudahan dia turun dulu. Mungkin dia naik dulu, naik baru dia turun ya. Begitu. Jadi biasanya jarang juga langsung turun. Ya, walaupun bisa terjadi, tapi biasanya ada perlawanan baru dia turun. Sekarang kita akan lihat wave ESA ini dari yang hajar kanan hajar kiri juga bisa Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat ini wave-nya ya. Kalau kita lihat wave-nya dia up wave, down wave, up wave, down wave. Nah, ini zigzag di sini nggak jelas, tapi yang pasti sekarang dia sudah break new wave. Yang kita lihat adalah waist-nya. Waist volume ya dia di sini berhasil break new ya Bapak Ibu. Dia mudah-mudahan ini wave-nya benar. Dia bentuk new high, volumenya juga sudah pas bergerak ke atas. Mudah-mudahan masih bisa terus. Sementara di hajar kanan, wave-nya juga membesar. Oke, ini bagus juga. Yang penting kita lihat adalah ini netnya adalah 40,38, berarti orang ini greedy ya. Hajar kanan langsung ya, hajar kanan langsung, nggak mau ketinggalan. Sebesar 40,38 lot. Sementara nilai transaksinya ada 38 miliar. Oke. Kita lihat dengan DOM ESA. Banyak banget yang dianalisa ya. Orang bilang ini kebanyakan, tapi nggak apa-apa lah. Menurut saya sih memang kadang-kadang kita bisa ketemu di foreign flow, kadang bisa ketemu di PIF, kadang kita tahu VBP, ya macam-macam. Foreign flow Bapak Ibu cukup besar, rasionya adalah 23,7%. Artinya ini dia di atas 20%. Biasanya saya ambil Pareto. Kalau lokal asing bisa pegang 20%, cukup dia bisa mengendalikan pergerakan saham. Dalam 5 hari asingnya 12,5%, lalu dalam 20 hari perbandingan antara lokal dan asing adalah 10,7%. Sementara dalam 50 hari 2,8%, 100 hari 2,6%, dan 200 hari kecil saja dia 200%. Artinya mungkin dia baru-baru mau ini Bapak Ibu. Secara perbandingan ya. Nah, secara nilai kita pakai chart foreign flow, PIF, ESA. Ini harusnya juga sudah banyak ya akumulasi. Oh, dia zigzag. Tidak ada pattern juga nih Bapak Ibu. Kalau di daily ya, Bapak Ibu kita lihat di sini sahamnya sideways, asingnya keluar masuk keluar masuk. Untuk hari ini cukup besar. Dari visualnya adalah dia yang paling besar. Hari Selasa hari ini tercatat 32,82 miliar asingnya net buy. Lalu dalam 5 hari juga tercatat asingnya net buy 35,15. Walaupun kemarin ya hari Senin asingnya tidak terlalu signifikan, tapi tetap dia tercatat sebagai net buy dalam 5 hari. Dalam 20 hari net buy-nya mengecil, tercatat 13,37 miliar asing net buy di ESA ini. Jadi kalau kita lihat ya 20 hari itu artinya sebulan, ini ada merah di sini ya. Lalu dalam 60 hari kembali dia bertambah besar, membesar kembali asing net buy 48,38 miliar. Dalam 100 hari dia semakin besar
Dari periode sebelumnya tercatat asingnya net buy 70,21 miliar. Jadi itu ya Bapak Ibu, hari ini aja yang besar. Sebelum-sebelumnya kita lihat juga tadi dominasi rasio asingnya kecil juga dalam 50 sampai 100 hari. Oke, berikutnya kita coba dengan tren ESA. Wih, udah 40 menit. Tren ESA dia membentuk new higher high. Q2-nya ini udah mulai bermunculan ya Bapak Ibu laporan keuangan, tapi biasanya perbankan yang duluan. Dia EPS grow-nya 50. Wih, lumayan keren juga nih ESA nih. Tapi dia over value. Oke, Bapak Ibu bisa besok tunggu mulai 9.20, mungkin ini satu lot. Nah, 9.20 ini kalau mau pullback, kita banyaknya yang ini. 1, 2, 3, rally, base rally, biasanya dia akan dites. Kalau turun, nggak usah kaget dengan ESA ya, karena memang sudah ekstrim dia. Kita cek dengan PWS, ESA. Ini kita bicara PWS ini Heikinasi. Chart Heikinasi kalau lagi trend uptrend, dia cantik sekali candlenya. Oke, untuk P2 Walusiwa atau PWS kita punya buy di IDX, sinyalnya sudah uptrend. Kalau kita lihat volumenya sangat besar, spreadnya wide, very high, dan zonanya sudah akumulasi dan dia strong. Yang penting kita di sini punya disebut dengan flower atau support kuat atau rudang-rudang ya bahasa karonya. Oke. Kita tunggulah besok mungkin bisa close di atas yang warna merah ini, dia break up ke atas ini sempat cocok tapi karena Heikinasi maka dia close lagi. Oke, itu dia Bapak Ibu, kita cek saham yang lainnya tapi kali ini saya akan singkat saja mulai dari PTPP, alert PTPP. Biasanya kalau PTPP bergerak saham-saham yang lainnya, tapi yang lainnya sudah di luar Kompas 100 ya. Ya, di luar Kompas 100, jadi alertnya tidak ada, hanya PTPP yang tersisa. Kita lihat PTPP ini konsisten bergerak ya, dari bulan tanggal 7 konsisten terus bergerak. Ini kemarin muncul lagi setelah hampir sebulan dia tidak ada ya. Sejak September kita cek mungkin dia koreksi dulu. Kita cek dengan Speedo PTPP. PTPP ya berbeda dengan tadi ESA yang extreme grid, PTPP itu masih berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Sekarang kita cek dengan Star PTPP. Star PTPP rotasi sahamnya, indeksnya positif 1,5 ya, kuat. Dia momentumnya jatuh nih Bapak Ibu relatif terhadap komposit. Nah, hari ini di saat kompositnya menguat 1,5, dia tampaknya mulai ada penguatan menuju ke hope ya. Kalau dia berada ke hope, mudah-mudahan terjadi penguatan juga. Bagus juga dia secara relatif leading dia artinya. Kita lihat weekly-nya lah, Star PTPP. Bagaimana weekly-nya? Apakah ada indikasi juga dia akan menguat? Oke, untuk weekly sebenarnya PTPP ini dalam perjalanan panjang. Jadi dulu kalau mau beli PTPP adalah waktu bintangnya berada di zona ini. Dia crossing, habis panic terbitlah hope. Sekarang sudah bergerak naik ya. VPA, PTPP. Nanti Bapak Ibu cek weekly PTPP juga kalau mau cek mandi juga nggak apa-apa. Jadi belinya itu harusnya di pertengahan Juni atau di awal Juli ya untuk PTPP. Sekarang kalau lihat rotasi weekly-nya juga sudah naik. Oke, ini rapi kalau menurut saya ya. Kita punya low di sini, kita punya high low, kita punya higher high, punya high low, punya higher high, maka bukan tidak mungkin dia akan membentuk higher high lagi dengan bergerak ke atas. Ini mungkin langkah awal. Dia coba bottoming ya, bottoming 430, berarti ini stop loss-nya 426 ya, kurang 2 tick. Oke, itu Bapak Ibu silakan cek weekly-nya. Sekarang kita lihat dengan foreign flow dari PTPP. Ini BUMN Karya tinggal satu-satunya yang ada di Kompas 100. Apakah asingnya berminat? Oke, kalau kita lihat pergerakan harga saham dengan asingnya, foreign flow-nya, ini agak divergen sejak awal Juli lah ya Bapak Ibu. Dia masih terus trend down ini ke bawah. Walaupun ada spiky sahamnya masuk, naik. Tapi kalau lihat dengan kenaikan saham dia berbeda nih. Divergen ya Bapak Ibu, saham asingnya mungkin tidak dominan. Kita cek DOM-nya enggak? DOM PTPP. Mungkin dia kecil saja nih dibandingkan ya kecil Bapak Ibu, 5%, maka ini 4%, 0, sekian asingnya tidak dominan ini. Kita tidak bisa mengacu kepada asing di saham PTPT. Baik, itu lalu kita lihat apalagi tadi apa ya?
Indika, alert INDY untuk Indika. Indika ini luar biasa, alert banyak, dia sangat banyak di bulan September, Agustus juga ada 3. Jadi mungkin pertama beli, kalau mau beli ini mungkin dia sudah alertnya sejak akumulasi di bulan 6 ya. Kita cek dengan, nanti artinya Bapak Ibu harus cek weekly-nya. Kita cek dengan Speedo INDY. Speedometernya juga cek weekly nanti. Oh, extreme, extreme. Artinya dia demand-nya sangat greedy ya. Kita cek dengan star INDY. Bapak Ibu cek speedometer weekly-nya sendiri ya kalau punya. Indika dia melesat di zona grid. Jangan lupa rotasi sahamnya juga cek di weekly-nya. Mudah-mudahan masih ada harapan, masih bergerak naik ya, masih tahap-tahap di panic. Masih jauh lah. Ini sekarang dia sudah berada di grid. Mungkin dalam beberapa hari, 4-5 hari dia rentan kalau supply-nya masuk, terkoreksi dia bisa berbelok ke arah fear. Kita lihat dengan VPA INDY. Saya ngomong enak saja kalau nggak punya ya Bapak Ibu. Ya ini kan sudah naik, harusnya belinya memang dia di bulan 6 ya. Jadi sini selling dia hyperdomic namanya. Ini adalah kalau untuk volume price untuk wake off kita namakan hyperdomic. Oke, ini the best time for buying. Second chance to buy. Fase B nya nggak akan kelihatan. Setelah dia break baru kelihatan perubahan volume ya. Nah ini sekarang udah naik, berarti ini mainnya juga di weekly. Kita lihat PIF. Bapak Ibu jangan lupa chart weekly-nya dicek. Ini harusnya main di weekly nih. PIF INDY. Supaya tidak berlama-lama, ya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri nanti. Foreign flow untuk Indika Energi, kita lihat Bapak Ibu, ya ini sahamnya distribusi, asingnya distribusi dan di pertengahan April mulai tekanan kuat ya dari asingnya, dia harmoni dengan sahamnya juga turun. Tetapi di pertengahan Juni sahamnya mulai bergerak naik, sementara asingnya belum ada indikasi untuk masuk. Di Agustus baru ada nih, cuman dia volatile juga. September dia turun dalam, baru dia naik, ini volatile. Asingnya keluar masuk, keluar masuknya. Untuk hari ini, asing yang net buy 5,9 miliar dalam 5 hari. Tercatat net sell asingnya minus 26,59. Dalam 20 hari masih tersisa net sell sebesar minus 9,99 miliar. Dalam 60 hari berbalik menjadi net buy 14,95 miliar. Tapi dalam 100 hari tersisa net sell sedikit minus 2,84 miliar. Jadi kalau lihat asingnya masuk, ini Bapak Ibu harus cek juga, mungkin asingnya tidak dominan juga nih. Oke, terakhir apa? Saratoga. Alert Saratoga. Saratoga ini saya beli pas lagi saat ekstrimnya. Ya, ekstrimnya turun ya. Nah, jadi dia dari speedometer dia ekstrim. Kalau nggak salah 1200 1100 kalau nggak salah saya belinya. Lalu kita cek dengan star SRTG. Nah, di dalam grup alumni juga, waktu itu di kelas juga saya bahas ini. Wah, saya ini kaget-kaget nih, kenapa Saratoga bergerak. Oke, sekarang dia, Bapak Ibu bisa lihat, beberapa waktu dia sempat supply-nya masuk sangat kuat, dia mengarah ke fear, tapi dengan momentum yang sangat kuat ya, karena dia sejajar dengan garis ini, resultannya tinggi. Tapi dia langsung berbalik, ada perlawanan lagi secara daily. Dia terjadi penguatan walaupun komposit hari ini tutupnya cukup tinggi 1,5. Kita cek dengan Speedo belum ya? Oh, Speedo belum. Speedo SRTG. Jadi weekly-nya silakan Bapak Ibu cek juga ya. Mungkin karena bermainnya di weekly. Lagi-lagi saya ingatkan untuk cek weekly sendiri. Karena bermainnya di weekly. Saratoga grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan VPA. Saya tidak berikan karena waktunya terbatas. VPA, habis ini saya akan lakukan sendiri nanti. VPA SRTG. Bapak Ibu bisa coba, ada trialnya kok. Nah, ini kalau lihat daily, dia kan sudah naik. Ya kan? Nah, dia bermain di weekly. Saya belinya di sini nih. Ya, 1200 di sini nih. Saya beli di sini, lalu dia turun. Sepanjang ini saya dapat nih. Ini waktu itu ekstrim ya. Ini dari sini adalah ekstrim. Ya, lalu saya dapat lah, kalau nggak salah. Nah, udah. Ini saat dia pullback, saya turun, maka the best time dia naik, dia pullback, saya beli. Nah, ini sampai naik ke atas. Sekarang saya nggak beli lagi, tinggal panen saja. Oke, sekarang kita lihat foreign flow. Tentu saya habis ini akan cek weekly-nya. PIF SRTG.
Kita akan cek dengan foreign flow. Bapak Ibu bisa lihat di sini Saratoga kalau lihat asingnya sampai Agustus itu belum bergerak nih, belum bergerak. Sampai pertengahan Agustus juga belum bergerak, tapi dia malah distribusi. Sampai ada pengumuman Adaro andalan itu mau spin off, dia tiba-tiba masuk besar, kemudian asingnya naik sell terus. Oke, mungkin mereka mau profit taking ini. Hari ini tercatat asingnya net buy 3,94, tapi dalam 5 hari asingnya tercatat net sell minus 2,94. Dalam 20 hari asingnya net sell minus 138,84. Dalam 60 hari asingnya tercatat net sell terus ya. Jadi semakin besar nih net sellnya 144,44 miliar. Dalam 1 hari asingnya juga masih besar 140,57. Jadi kalau kita lihat pertengahan Agustusnya asingnya net sell terus. Sahamnya naik. Terjadi divergensi. Oke, penasaran kita lihat DOM-nya. DOM SRTG. Ini asingnya dominan atau enggak ya? Oh, asingnya tidak ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Edwin Saratoga, Pak Sandiaga Uno Saratoga yang mereka yang pemilik-pemilik itulah. Jadi kecil-kecil saja kalau kita lihat dominasi rasio kita bandingkan pemilikan asing dengan lokal, transaksi asing dengan lokal tidak ada yang lebih dari 10, paling tinggi 6,5 asing versus lokal di saham Saratoga. Baik, Bapak Ibu, itu saja untuk aftermarket close analysis. Udah masuk 50 menit. Sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini. Klik juga loncengnya supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi. Bagi yang berminat ikut workshop trading as business, silahkan, masih ada 1 slot. Ada yang bertanya, untuk kelas advance-nya kapan? Saya juga sedang mencari, tapi mungkin hanya 1 kelas ya Bapak Ibu. Karena capek juga. Jadi 1 kelas saja, kelas advance, mungkin nanti ketemunya di tahun 2025. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.